Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Dan di malam minggu ini seperti biasa kita akan membacakan email-email kiriman pendengar. Email. Sekarang saya mau cerita cinta pas SMP, oke. Sebenarnya saya nggak mau pacaran dan nggak mungkin juga orang culun kayak saya bisa pacaran. Tapi sebelum ke pacaran, saya punya 2 teman main. Kami sering dijuluki 3 serangkai oleh anak-anak sekolah. Mereka ini tidak lelahnya mencari mangsa untuk dijadikan pacar. Dan ketika mereka berdua udah dapet, di situ iman saya tergoyah. Dari adik kelas, teman sekelas, dan kelas lain pun pada pacaran. Saya dibaluti oleh manusia-manusia berdosa yang penuh hawa nafsu. Tapi saya masih bisa nahan untuk gak pacaran. Dan ternyata itu sia-sia. Suatu hari di sekolah ketika saya sendirian, ada satu cewek yang deketin saya. Ramah dan cantik orangnya. Keturunan Cina men, bapaknya Cina, ibunya Betawi. Anaknya bening coy, bening kayak benang gelasan, nembus. Dan dia juga wanita biasa-biasa aja, bukan primadona atau semacamnya. Mungkin karena saya sendirian, dia kasihan saya. Dan saya diajak untuk main bareng bersama teman sepermainannya. Yang pasti ada cowok juga, yaitu sahabat saya. Rasa asik bisa main bareng, ngobrol bareng, bahkan saya dan dia duduk bareng di kelas. Masa-masa PDKT kayak gitu indah banget. Disitulah cinta bersemi. Akhirnya saya nulis surat cinta dan ngasih ke dia langsung pas istirahat. Itu karena keculunan saya yang nyalinya masih kecil. Setelah beberapa hari teman dia ngasih info ke saya kalau cinta saya diterima. Ya seneng dong. Akhirnya saya sering jalan bareng pas pulang sekolah, jajan bareng, duduk di kelas bareng, udah kayak batang sama biji deketnya. Wah. Saya juga sering chattingan sama dia dan panggilan kami di chatan tersebut ayah bunda. Geli bukan? Tapi karena udah dibutakan cinta, hal kayak gitu jadi wajar aja pas masa-masa pacaran. Setiap anniversary, tapi malah dirayakan tiap bulan. Saya selalu beliin dia Silver Queen. Sama ngasih gambaran saya ke dia. Isinya gambar cowok cewek yang berduaan, lalu ucapan happy anniversary yang kesekian dan beberapa harapan di bawahnya. Tapi karena saya culun dan kurangnya IPC, ilmu pengetahuan cinta. Jadi masa pacaran cuma asik di awal dan masa PDKT doang. Walaupun kata-kata tadi kelihatannya mesra, tapi faktanya enggak. Jadi ada momen di mana kami berdua dan beberapa teman cewek dia nongkrong dulu di tempat jajanan sebelum pulang sekolah. Di situ saya grogi dan bingung cara pacaran kayak orang pada umumnya. Di chattingan ayah bunda, pas ketemu kicep. Karena senyap, teman pacar saya bilang, "Kaku amat, Pri." Di situ saya kaget dan malu karena tidak bisa selayaknya pria jantan dan perkasa. Lalu pas mereka udah selesai makan, saya nganterin dia sampai depan angkot dan melambainya. Saya sempat ikut PMR karena ada dia. Biar ada waktu ekstra untuk deketin dia. Lalu di PMR ini ada acara luar sekolah. Kayak olahraga pagi BKT. Mumpun di hari Minggu dan udara segar, kami pun berjalan bersama di BKT. Dan saya mencoba megang tangan dia dan berhasil. Wah, sepanjang hidup dalam pacaran gue akhirnya megang tangan cewek. Orang lain mah udah grepe-grepe, cipak-cipok, bahkan sampai kami berpegangan tangan untuk pertama kalinya. Seneng banget rasanya. Kami terus gandengan sampai dicie-ciein sama bocil yang kebetulan juga olahraga di sana. Agak malu sih, tapi ya tetap lanjut. Kapan lagi coba? Lalu dari kejauhan ada guru PMR yang udah nungguin anak-anak PMR yang akan ngumpul di sana. Secara spontan, pacar saya melepas genggaman saya dan ngasih tahu kalau di depan ada guru. Agak kaget dan kecewa sih, cuman ya saya paham maksud dia. Saya juga sempat beraniin ke rumah dia sendirian, jalan kaki dari Perumnas Klender ke daerah BKT untuk bertemu dengan orang tuanya. Saya datang ke rumahnya dengan alasan untuk nanyain tugas sekolah, yang kebetulan saya satu kelompok dengannya. Saya ngebayangin bakal duduk di teras dengan bapaknya sambil berbincang kecil dan menunggu pacar saya keluar dari rumahnya. Ketika saya datang, ternyata saudara dan tetangganya lagi ngumpul di teras. Di situ juga ada bapak pacar saya. Dengan ragu saya datengin bapaknya dan menanyakan anaknya. Lalu dia bilang kalau pacar saya lagi di luar. Jadi saya tungguin, pas datang dia kaget. Dan agak tersenyum kecil dengan wajah panik dan bingung. Itu karena kegoblokannya. Gue datang sekonyong-konyong tanpa bilang ke dia terlebih dahulu. Akhirnya dia ngasih tanda ke beberapa tugas yang dikerjain dan pamit pulang ke orang tua dia. Pulang jalan kaki. Waktu terus berlalu dan hanya anniversary juga itu-itu aja. Tapi pernah saya beli boneka beruang coklat untuk dia dari tabungan uang jajan yang disisihkan. Dia seneng dan ngasih nama boneka itu Prila. Gabungan dari nama saya dan dia. Oh iya, dia juga pernah ngasih tahu saya kalau dia pernah mimpi kalau kami berdua naik motor jalan-jalan berduaan. Ya sebenarnya itu adalah kode dari dia untuk ngajak keluar buat jalan-jalan. Cuma karena IPC, balik lagi ilmu pengetahuan cinta.
Ilmu pengetahuan cinta saya kurang, jadi saya anggap angin lalu. Bukan karena gak peduli, tapi karena saya keluar rumah harus dengan alasan yang jelas dan batas main cuma 2 sampai 3 jam doang. Makin sini pacaran makin hambar dan pernah putus beberapa bulan tapi balik lagi. Ada desas-desus kalau pacar saya itu selingkuh. Saya sih nggak percaya, mungkin karena sirik aja mereka. Tapi waktu demi waktu bau busuk pun tercium. Ternyata selama ini benar kalau pacar saya ada hubungan dengan cowok lain. Saya perhatiin tuh cowok dan samperin dia di lorong sekolah depan ruang guru. Dan saya tanya ke dia, dia jawab enggak. Karena masih curiga saya pantau dia terus. Karena waktu itu pacar saya pernah ngechat kalau bakal ada murid baru, saya pun berpikir kalau murid barunya cewek. Jadi dalam hati saya bakal teguh pendirian saya dan tak tergoda oleh murid baru. Tapi yang datang ternyata cowok, di situ saya lega. Dan murid baru cowok kampret ini malah yang ngedeketin pacar saya. Desas-desus juga makin keras. Dan bahkan ada teman yang langsung ngomong udahin aja. Dan akhirnya saya masih lanjut karena masih sayang dan gak tega juga mutusin dia. Beberapa minggu kemudian teman pacar saya ngasih kabar kalau dia minta putus. Di situ saya kaget karena udah tahu dalam waktu dekat bakal kayak gini dan akhirnya saya mengiyakan. Beberapa hari kemudian saya ngerasa sedih dan gak rela dia pacaran sama cowok lain. Mana mereka berdua sekelas pula sama saya. Tapi karena ada teman main yang suka dijulukin 3 serangkai itu, saya pun bisa melalui masa-masa kesedihan yang suram itu. Sebenarnya mantan saya itu mutus saya biar jadi sahabat aja, biar kayak dulu bisa main tanpa kekangan, beban atau apapun. Cuma karena saya kebawa emosi jadi lupa kalau mantan saya pernah bilang itu dan baru sadar pas SMK. Saya juga udah gak pacaran lagi sampai sekarang. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Selamat malam bang, kenalin aku Lia dari Jawa Barat. Di sini aku ingin menceritakan mengenai pertemanan toksikku di awal perkuliahan. Di awal-awal kuliah, wajar jika masih ada kebiasaan anak SMA yang belum bisa dilepas, terlebih lagi pertemanan yang geng-gengan. Waktu awal masuk dunia perkuliahan, aku mempunyai geng di mana geng kami terdiri dari 6 orang, yaitu aku, Janah, Laila, Citra, Lestari, dan Ayu. Kebetulan saat itu sedang liburan semester 1 sekitar tahun 2020. Saat itu aku dan gengku pergi ke sebuah tempat wisata yang jaraknya cukup jauh dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Sebelum ke tempat wisata, kami mampir dulu di rumah Laila dan kami istirahat sejenak di sana untuk melepaskan rasa lelah selama perjalanan sambil mencari objek wisata yang sekiranya enak dan terjangkau. Selama kami mencari objek wisata, kami saling berpendapat mengenai objek wisata yang enak dan di saat kami ngobrol, Laila keceplosan bilang, yang tadi malam dikirim di grup aja tempatnya gimana?" Jana shock dong dengan pertanyaan itu karena saat itu yang masuk dalam grup hanya mereka berempat sedangkan aku sama Jana enggak. Lalu Jana menjawab, "Hah? Grup? Yang mana Laila?" Setelah Jana melontarkan pertanyaan itu, Citra langsung potong dan ngalihin pembicaraannya sampai akhirnya ketemulah itu tempat wisata alam yang terjangkau. Beberapa menit setelah cocok dengan objek wisatanya, kami langsung menuju lokasi. Di sana, kami masih biasa-biasa aja. Pertemanan pun masih oke karena saat itu sifat asli mereka belum terlihat dan masih bisa friendly ke kita, which is aku dan Jana. Setelah selesai dari tempat wisata, kami kembali lagi ke rumah Laila untuk berpamitan pulang dengan ibunya melihat hari sudah semakin sore. BTW Laila melontarkan pertanyaan yang aku nggak ngeh karena emang waktu itu posisinya aku udah capek di perjalanan dan pengennya selonjoran. Aku tahu pun dari Janah yang malamnya cerita ke aku kalau mereka berempat punya grup tanpa kita berdua. Mungkin grup itu terbentuk karena mereka berempat sama-sama suka K-pop dan sering bercerita K-pop kalau lagi kumpul berenam. Kebayang posisi aku dan Janah saat mereka bercerita gimana. Singkat cerita, semester demi semester kita lalui dan sikap teman-teman pun mulai kelihatan sifat aslinya. Tiba waktunya liburan semester datang kembali. Saat itu kami sudah menginjak semester 5. Di liburan kali ini aku dan gengku kembali liburan bersama dan di lokasi yang sama, di rumah Laila. Hanya saja tempat wisatanya berbeda dari sebelumnya. Seperti biasa, setelah sampai di rumah Laila lagi kami membicarakan objek wisata yang enak dan terjangkau. Tetapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Karena sebelum ke tempat wisata kami membeli cemilan di supermarket terdekat dan membuat indomie yang sudah dimasak di rumah Laila. Setelah sampai di tempat objek wisata, kami bingung mau makan di mana karena saat itu kami berwisata di sebuah danau yang tidak ada tempat duduk untuk kami bisa menikmati keindahan alam tersebut. Sampai akhirnya Laila minta pendapat ke kita, aku, Jana, Lestari, Ayu, Citra, gimana kalau ambil karpet aja? Kebetulan objek wisata yang kami kunjungi dekat dengan rumah neneknya Laila. Jadi Laila pinjam karpet di rumah neneknya. Setelah Laila ambil karpet, langsunglah itu karpet digelar di tepi danau dan semua makanan yang dibawa tadi disimpan di atas karpet tersebut. Di liburan ini sebenarnya udah canggung, cuman aku dan Jana pura-pura nggak tahu aja kalau mereka punya grup tanpa kita dan kita berusaha buat tetap bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya kita bikin grup berenam yang fungsinya cuma buat kirim foto. Setelah foto itu dikirim semua, aku langsung keluar dari grup itu karena sudah terlanjur sakit hati ngelihat mereka yang kayak gitu.
Memang kesana seperti anak kecil, tapi ya gimana? Di saat kalian sahabat yang berenam, mereka bikin grup tanpa kalian, gimana sih rasanya? Pasti sakit kan? Apalagi itu temen deket yang kemana-mana selalu bareng. Setelah aku tahu semua kelakuan mereka, aku masih bisa berusaha buat temenan sama mereka. Karena menurutku pertemanan lebih penting daripada ego. Dan aku berusaha untuk membuang rasa sakit itu, walau kadang masih ada rasa sakit dan jengkel dengan kejadian itu. Di semester 6 kami diharuskan untuk memilih peminatan. Di saat pemilihan peminatan tersebut, awalnya si Laila ingin memilih peminatan yang sama dengan aku dan Jana. Entah karena apa, si Laila tiba-tiba memilih peminatan yang sama dengan mereka, Citra, Lestari, dan Ayu. Di semester 6 ini ada mata kuliah yang emang digabung semua peminatan. Jadi aku dan Jana kembali bertemu sama mereka berempat. Kalau duduk pun mereka selalu jejer berempat, dan hampir semua teman-teman kelas pun kesel sama mereka berempat karena ya mereka jarang banget gabung sama teman-teman yang lain. Bahkan kalau bikin kelompok mereka selalu berempat karena emang berempat orang. Karena mereka berempat orang-orang rajin. Ada salah satu teman kelasku bilang kalau mereka tuh kayak anak SMA yang kalau kemana-mana harus berempat. Aku yang udah deket sama mereka lama ya biasa aja ngeliat sikap mereka dan kayak udah nggak peduli sama pertemanan mereka. Sebenarnya yang bisa friendly ke semua itu cuma Laila dan Lestari. Kalau Citra itu orangnya cemburuan. Contohnya gini, Laila gabung sama teman yang lain nih, nanti si Citra tuh kayak nggak suka atau yang tiba-tiba gabung. Ya ibaratnya kalau Laila tuh nggak boleh gitu gabung sama teman yang lain dan harus bareng terus mereka berempat. Kadang suka nyindir-nyindir kalau misalkan kerja kelompok terus dia kerja sendiri. Termasuk aku yang pernah kena sindiran padahal saat itu aku udah bantuin kerjain. Kalau sifatnya Ayu tuh dia ngikut Citra. Jadi kalau misalkan Citra lagi jadi teman kelompoknya, si Ayu pun ikut. Di semester 7 dan semester 8 kami udah jarang ketemu. Bahkan bisa dibilang udah nggak pernah ketemu lagi karena kami udah sibuk masing-masing buat nyusun proposal dan skripsi. Intinya buat kalian semua, terutama yang masih sekolah, jika kalian berteman dekat atau sahabatan lebih dari 2 orang, jangan pernah mengkhianati atau main belakang dari sahabat kalian. Hargai pertemanan kalian. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa ambil hikmah dari ceritaku ini. Terima kasih banyak atas emailnya by the way. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun nggak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.